Apa kabar? Semua dalam keadaan baik-baik tentunya. Selamat bertemu kembali dengan saya di Dapur Cantik. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman memasak. Namun saya ingin melihat dulu barang-barang di kulkas saya, ada barang-barang apa saja yang bisa akan saya jadikan masakan tentunya yang lezat. Ya, coba ikutin saya terus. Jangan kemana-mana. Nah, teman-teman, saya akan coba cek ada bahan apa saja ya di kulkas saya ini yang bisa dijadikan masakan yang lezat. Saya mau lihat dulu. Ini ada sosis. Ya, sosis sapi saya ambil. Ada saya punya udang, ikan, ada ayam. Ayam cukup sekian. Lalu saya coba di sayurannya dulu ya. Saya coba mencari sayurannya. Wah, ada jagung, sawi putih, ada prei, ada mentimun, ada sawi hijau. Nah, ambil aja banyak-banyak nih. Ada wortel. Nah, ketemu bawang bombay. Cukup? Ya, saya akan bawa keluar dulu. Nah, teman-teman, ini bahan-bahan ini yang saya ambil dari kulkas tadi. Kebetulan saya ada bahan mie kering, maka saya timbul ide akan memanfaatkan barang yang ada ini. Saya akan membuat tami capcay begitu, ya. Nah, bagaimana cara-cara masaknya? Teman-teman ikuti saja sampai selesai, nanti pasti akan menjadi masakan yang lezat. Ayo, ikuti terus. Setelah sayur dicuci bersih, saya akan ambil sawinya, saya potong-potong. Nah, saya tidak memakai tanggenya, saya perlu daunnya yang hijau aja, seperti ini dengan ukuran sekian. Cukup, tidak terlalu lebar juga, tidak terlalu kecil, sekian ya teman-teman. Kemudian saya akan potong wortelnya, serong-serong tipis seperti ini. Biar tidak kelamaan, saya percepat saja ya potong-potongnya. Putihnya juga akan saya potong-potong sama dengan yang sawi hijau tadi ya, seperti ini ya. Jagung mudanya juga saya potong serong-serong juga seperti ini ya. Bawang prenya juga saya potong kecil-kecil seperti ini ya. Selanjutnya bawang bombay juga akan saya potong-potong sebesar ini ya. Timun juga saya potong, ini untuk acar ya teman-teman. Kebetulan saya tadi mencari di kulkas ketemu timun lalapan, sebenarnya timun yang kecil, bukan timun yang besar, tapi tidak apa-apa, enak juga untuk dibuat acarnya nanti. Ini saya keluarkan biji-bijinya dulu ya, seperti ini. Lalu nanti akan saya potong kecil-kecil ya. Sekarang udang ini saya bersihkan dulu, dibelah tengahnya. Ini kalau dibelah pasti ketemu hitam-hitam. Nah, ini dikeluarkan dulu ya, ini tidak boleh dimasak. Ini ayam juga akan saya potong tipis-tipis seperti ini. Semua bahan daging-daging, bakso, udang, sosis kami potong terakhir karena supaya mempersingkat waktu, tidak berulang-ulang mencuci telanannya ya teman-teman. Nah, kita potong seperti ini tipis-tipis saja.
Ini sausnya sudah saya potong kecil-kecil, buang dulu bagian ujungnya, baru kita potong kecil-kecil ya. Ya, seperti ini. Ini kekiannya juga saya potong seperti ini, tipis-tipis saja ya. Ini bakso sapi juga saya potong tipis-tipis seperti ini, senada dengan potongan yang lainnya ya. Ini bakso ayam saya akan potong sebesar ini. Ini bakso ayam saya membuat sendiri ya teman-teman, jadi mungkin nanti lain waktu bisa saya jelaskan di episode yang lain untuk bagaimana cara membuat bakso ayam ini. Jadi saya tidak membeli di pasar, tapi membuat sendiri saja dan sudah bisa jadi dengan baik dan enak tentunya. Sudah saya siapkan 1 telur, sudah saya cuci bersih tentunya ya. Nah, selanjutnya akan saya kocok seperti ini. Sekarang saya akan membuat acarnya dulu untuk pelengkap makan tami capcay nanti. Kita kasih garam sedikit saja, secukupnya, begini, setengah sendok teh saja cukup. Diberi gulanya, gula pasir 1, 2, sedikit lagi, ya cukup. Lalu kita kasih cuka, ini 1, 2, cukup, cukup rata. Oke teman-teman, barang-barangnya yang sudah akan dipergunakan sudah saya siapkan semuanya sebelum lanjut memasak supaya prosesnya nanti cepat ya. Untuk itu ikuti saja terus bagaimana langkah-langkah selanjutnya sampai masakan ini selesai jadi dan nikmat. Langkah pertama di dalam proses masaknya ini, karena saya menggunakan mie kering, maka mie ini akan saya rebus terlebih dulu. Nah seperti ini, saya sudah siapkan air sudah mendidih, kita masukkan ya. Kalau teman-teman mau membeli mie basah lalu digoreng boleh, atau juga tersedia bisa membeli mie kering bahannya untuk tami goreng, itu juga ada. Ya, ini minyak sudah cukup tingkat kematangannya. Saya matikan kompornya dan minyak ini ditiriskan terlebih dahulu. Ya, saya naikkan wajannya di atas kompor. Diberi minyak goreng cukup banyak minyaknya, karena ini untuk menggoreng mie yang sudah direbus tadi. Karena minyak kan pakai mie kering ya teman-teman, jadi perlu digoreng dulu. Setelah direbus, digoreng. Ini perlu minyak cukup banyak. Minyak sudah panas, akan saya masukkan mie yang sudah direbus tadi. Ya, pelan-pelan. Ya, masukkan semua. Untuk menggoreng mie ini, minyaknya harus banyak ya teman-teman, supaya matang minyak ini bisa rata. Jadi tidak ada yang mentah, tidak ada yang sudah matang, begitu bisa matang dengan rata. Nah, ini mie sudah setengah matang, akan saya balik ya, pelan-pelan kalau membaliknya. Ya, seperti ini, ditahan dengan ya. Nah, bisa. Kalau mau balik tadi, tunggu sampai minyak ini keras ya. Jadi kita bisa ngetes lewat apa namanya ini, spatulanya ini sampai
keras begitu. Kalau masih lembek, kita nggak bisa balik karena dia akan nggak bisa berbentuk seperti ini, akan terurai begitu ya teman-teman. Nah, ini tinggal menunggu beberapa saat lagi sudah matang. Nah, ini minyak sudah matang ya, sudah cukup matangnya. Saya akan angkat ya. Wah, bagus, sudah matang sekali ya. Sekarang saya akan mulai proses memasaknya. Wajan sudah diberi minyak dan sudah cukup panas. Saya akan masuknya bawang putih dulu. Ini tadi sekitar 8 siung sudah saya cincang kecil-kecil. Saya akan masukkan dulu. Masuk bawangnya, bawang merahnya masuk, kita tumis lagi. Bawang merahnya sekitar 4 siung saja sudah cukup. Bawang putihnya masih saya beri cukup banyak karena memang porsinya besar ya teman-teman untuk kami capcaynya. Ini sudah harum baunya. Masuk ayamnya. Nah, tumis lagi. Ya, masuk bakso ayam maupun bakso sapinya masuk semua. Tinggal ya, sebentar lagi ya misalnya, kan itu sebentar sudah matang ya, kita tumis lagi. Ya, masuk udangnya, kita tumis lagi. Saya masukkan bawang bombay dengan bawang prei. Saya rasa cukup ya bawang bombaynya karena tadi besar banget, nggak saya semuakan, cukup ya, sedikit saja. Ya, kita tumis lagi sampai merata. Saya masukkan airnya. Tunggu sampai mendidih dulu. Saya masukkan jagungnya beserta dengan wortel. Sayur sawinya sama-sama dengan yang putih sekalian ya, masuk semua sayur-sayur, kita aduk lagi. Saya beri garam setengah sendok teh saja, kecap asinnya saya beri 1 sendok makan. Tentunya nanti bisa dicicip dulu lagi. Merica kira-kira setengah sendok teh ya.
cukup. Kita beri arak juga 1 sendok makan aja. Ini selera ya, ada yang tidak suka ya kita beri sedikit aja, 1 sendok. Sedikit lagi 1,5. Cukup. Masak telur puyuh dengan telur yang sudah diorak-arik tadi, dimasukkan semua. Diaduk lagi sampai rata. Kaldu bubuknya masuk. Ya. Aduk lagi, tumis-tumis lagi sampai rata. Jangan lupa minyak wijennya ya teman-teman. Ini juga kira-kira saja. Ada yang suka, ada yang tidak. Kalau saya standar aja. Cukup 1 sendok makan aja. Ya. Saya kasih gula 1 sendok teh saja. Sudah hampir selesai. Tahap terakhir, saya masukkan tepung kanji ini tadi, tapioka, ada 2 sendok makan, lalu kita cairkan dengan air, kita masukkan jadi 1, kita aduk lagi. Tepung tapioka ini fungsinya untuk mengentalkan dari kuahnya capcay ini ya teman-teman. So kalau nggak diberi tepung tapioka dia akan cair sekali. Nah, bisa teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, sudah cukup kekentalannya. Ini asinnya juga sudah pas, rasanya sudah oke. Ya. Untuk cara penyajiannya, ini mie sudah matang, sudah digoreng tadi. Nah, ini capcaynya akan saya taruh di atasnya mie yang sudah matang tadi, di atas piring seperti ini, ya. Wow, cantik sekali. Selesai, sudah jadi kami capcaynya. Wah, lezat sekali ini pasti. Silakan teman-teman mencoba untuk mempraktekkan masakan ini di rumah. Ini dengan bahan yang ada di kulkas saja sudah bisa jadi masakan seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kami di Dapur Cantik. Tentunya jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe-nya, untuk like dan share-nya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti episode-episode berikutnya dengan menu-menu yang lain tentunya. Terima kasih, dadah.